Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Murid Geo, tempat di mana kamu bisa menjelajahi dunia dengan cara seru, informatif dan edukatif tentang negara-negara di seluruh dunia. Kali ini, kita akan terbang ke sebuah negeri di Eropa Timur yang misterius namun memesona. Inilah negara Rumania. Negara yang sering dikaitkan dengan legenda Dracula. Kastil-kastil megah di atas perbukitan berkabut. Dan hutan lebat yang jadi rumah bagi beruang coklat terakhir di Eropa. Tapi tunggu dulu. Rumania bukan cuma soal vampir dan mitos. Negara ini punya sejarah ribuan tahun. Mulai dari bangsa Dacia kuno, kekuasaan Romawi, hingga revolusi modern yang membentuk identitas nasional mereka hari ini. Kita akan kupas tuntas keindahan pegunungan Karpatia, kota-kota bersejarah seperti Bucharest, dan juga budaya rakyatnya yang penuh warna, dari musik rakyat yang riang hingga makanan khas yang bikin lapar tengah malam. Dan tentu saja, kita juga akan bahas bagaimana Rumania menghadapi tantangan politik dan ekonomi modern, sambil terus menjaga identitas uniknya di tengah gempuran globalisasi. Yuk siapkan tempat duduk paling nyaman dan cemilan terbaikmu, karena episode ini akan membawa kamu menjelajahi negeri yang jarang dibahas, tapi penuh kejutan di Rumania. Selamat menyimak dan stay tune ya! Para pelajar, Rumania adalah sebuah negara yang terletak di bagian tenggara Eropa, di kawasan yang sering disebut Eropa Timur. Negara ini berbatasan langsung dengan Ukraina di utara dan timur laut, Moldova di timur, Bulgaria di selatan, Serbia di barat daya, dan Hungaria di barat. Di bagian tenggara, Rumania juga memiliki garis pantai sepanjang 245 km yang menghadap ke Laut Hitam, menjadikannya salah satu dari sedikit negara di Eropa Timur yang punya akses langsung ke laut. Dengan luas wilayah sekitar 238.400 km persegi, Rumania adalah salah satu negara terbesar di Uni Eropa, menempati posisi ke-9 dalam hal ukuran wilayah. Topografi negara ini sangat beragam, dan bisa dibilang cukup dramatis. Terdapat pegunungan Karpatian yang membentuk setengah lingkaran di bagian tengah negara, memisahkan wilayah Transilvania yang terkenal itu dari dataran rendah di selatan dan timur. Puncak tertinggi di negara ini adalah Moldoveanu, yang mencapai ketinggian sekitar 2.544 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, bagian selatan negara ini didominasi oleh dataran tinggi Wallachia, yang dialiri oleh Sungai Danube. Sungai legendaris yang juga menjadi batas alami antara Rumania dan Bulgaria. Ibu kota negara ini adalah Bucharest, yang terletak di bagian selatan dan merupakan kota terbesar di Rumania, serta pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Jumlah penduduk Rumania per tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 19 juta jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan populasi menengah di kawasan Eropa. Meskipun jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dekade sebelumnya karena emigrasi dan angka kelahiran yang rendah. Bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Rumania. Yang menariknya merupakan salah satu dari sedikit bahasa di Eropa Timur yang berasal dari rumpun Romance, sama seperti bahasa Italia, Spanyol, dan Prancis. Hal ini membuat Rumania sangat unik di tengah dominasi bahasa Slavia di sekitarnya. Mata uang yang digunakan adalah leu Rumania, RON. Meskipun merupakan anggota Uni Eropa, Rumania belum mengadopsi euro sebagai mata uang resmi. Kalau bicara soal destinasi wisata dan situs kuno, Rumania punya banyak banget tempat yang wajib masuk bucket list. Mulai dari Kastil Bran yang sering disebut sebagai Kastil Dracula, Benteng Sighisoara yang merupakan salah satu kota abad pertengahan paling terawat di Eropa, hingga Delta Danube yang merupakan salah satu ekosistem basah paling penting dan beragam di dunia.
Nama Rumania sendiri berasal dari kata Latin Romanus yang berarti milik Romawi, sebagai penanda kuat akan warisan kekaisaran Romawi di wilayah ini. Sesuatu yang masih tercermin dalam bahasa, budaya, dan identitas nasional mereka. Fakta uniknya, Rumania punya salah satu jaringan gua bawah tanah terpanjang dan terdalam di Eropa. Gua tanah terpanjang di Romania, Gua Tauso Arzalion. Gua ini terletak di daerah hutan lebat Pegunungan Rodna, Kabupaten Bistria Nasaud. Gua ini ditemukan pada tahun 1955 dan memiliki panjang 20 km, 12 mil, dan kedalaman 413,5 meter. Serta menjadi habitat rumah bagi populasi beruang coklat terbesar di benua ini. Jadi bisa dibilang, Rumania adalah perpaduan antara keindahan alam liar, warisan Romawi kuno, serta kisah dongeng dari pegunungan Transilvania yang memikat imajinasi. Para pelajar, sejarah Rumania adalah kisah panjang ribuan tahun yang penuh lapisan. Dari suku-suku kuno, kekaisaran besar, hingga menjadi bangsa modern yang punya identitas kuat di Eropa. Cerita dimulai pada zaman kuno, ketika wilayah yang kini dikenal sebagai Rumania dihuni oleh suku Dacia, bangsa pejuang yang terkenal karena keberanian dan keterampilan bertempurnya. Mereka menetap di pegunungan dan dataran subur yang kaya akan emas dan logam lainnya. Tapi kejayaan Dacia menarik perhatian salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah, Kekaisaran Romawi. Pada tahun 106 Masehi, Kaisar Trajan memimpin pasukannya menaklukkan Dacia, dan wilayah ini pun dijadikan provinsi Romawi. Dari sinilah akar Latin Rumania dimulai. Berbeda dengan negara-negara tetangganya yang mayoritas berbahasa Slavia. Bahkan nama Rumania berasal dari kata Latin Romanus, alias orang Romawi. Setelah runtuhnya kekuasaan Romawi pada abad ketiga, wilayah ini menjadi jalur migrasi dan invasi berbagai bangsa, mulai dari Goth, Hun, Avar, Bulgar, hingga Ottoman. Namun, penduduk lokal tetap menjaga identitas budaya dan bahasanya yang berbasis Latin, sebuah fenomena unik di wilayah ini. Memasuki abad pertengahan, wilayah Rumania terbagi menjadi 3 kerajaan besar, Wallachia, Moldavia, dan Transilvania. Ketiganya seringkali berdiri sendiri, namun juga tak jarang saling bersekutu melawan ancaman dari luar, terutama dari Kekaisaran Ottoman. Nama-nama tokoh legendaris pun muncul dari masa ini. Salah satunya adalah Vlad III Dracula, penguasa Wallachia yang dikenal karena kekejamannya dalam melawan pasukan Ottoman. Ia menjadi inspirasi bagi karakter fiksi Dracula, meski sejarah nyatanya lebih kompleks dari sekadar kisah vampir. Pada abad ke-19, muncul gelombang nasionalisme yang memperjuangkan penyatuan ketiga wilayah utama ini. Dan pada 1859, Wallachia dan Moldavia bersatu membentuk kerajaan Rumania, disusul Transilvania setelah Perang Dunia Pertama, tepatnya pada 1918. Rumania kemudian mengalami berbagai pasang surut, bergabung dengan sekutu dalam Perang Dunia Pertama. Lalu sempat berpihak ke poros di Perang Dunia Kedua sebelum akhirnya berbalik ke pihak sekutu. Setelah perang usai, Rumania jatuh ke dalam pengaruh Uni Soviet dan menjadi negara komunis di bawah rezim Nicolae Ceausescu. Namun, tahun 1989 menjadi titik balik. Revolusi rakyat menggulingkan Ceausescu dalam salah satu transisi paling dramatis di Eropa Timur. Rumania pun beralih menjadi negara demokrasi dan membuka diri ke dunia luar. Tahun 2004, Rumania resmi bergabung dengan NATO, dan pada 2007 masuk sebagai anggota Uni Eropa. Hari ini, Rumania terus berkembang sebagai negara modern yang mencoba menyatukan sejarah kunonya dengan masa depan yang penuh harapan. Dari jejak Romawi, perlawanan anti-Ottoman, penyatuan nasional, hingga reformasi demokratis, sejarah Rumania membuktikan bahwa bangsa ini bukan hanya bertahan, tapi juga terus bangkit dalam setiap zamannya.
Para pelajar, Rumania bukan hanya tentang pegunungan dan kastil tua. Negara ini adalah rumah bagi budaya yang kaya, penuh warna, dan berakar dari perpaduan Latin, Slavia, Balkan, serta pengaruh Ottoman yang menciptakan identitas budaya yang benar-benar unik di Eropa Timur. Rakyat Rumania dikenal sangat bangga akan warisan leluhurnya. Budaya di sini sangat menghargai keluarga, tanah air, dan tradisi. Di pedesaan Rumania, yang masih menjadi jantung budaya lokal, kita bisa menyaksikan gaya hidup yang nyaris tak berubah sejak berabad-abad lalu. Orang-orang masih menggunakan pakaian adat, menyanyikan lagu-lagu rakyat, dan merayakan festival dengan cara yang telah diwariskan turun-temurun. Rumah adat Rumania, terutama di wilayah Maramure, dibangun dengan kayu besar dan diukir dengan tangan secara detail. Gerbang besar yang diukir rumit menjadi simbol kebanggaan keluarga. Arsitektur rumahnya mencerminkan gaya hidup agraris dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Mayoritas penduduk Rumania menganut Kristen Ortodoks Timur, yang memainkan peran besar dalam kehidupan sosial dan budaya. Gereja-gereja kuno dengan menara tinggi dan fresko berwarna-warni tersebar di seluruh negeri, menjadi pusat aktivitas keagamaan dan budaya selama berabad-abad. Untuk urusan kuliner, Rumania punya kekayaan rasa yang menggugah selera. Sarmale, gulungan kubis isi daging dan nasi, sering jadi sajian utama saat perayaan. Lalu ada mlin, bubur jagung khas Rumania yang biasa disajikan dengan keju dan krim asam. Jangan lupakan juga siorba, sup asam yang jadi favorit rakyat jelata hingga bangsawan. Ketika bicara soal seni pertunjukan, Rumania punya banyak tarian dan musik rakyat yang energik. Salah satunya adalah hora, tarian lingkaran yang dilakukan bersama-sama, menjadi simbol kebersamaan dan kekuatan komunitas. Irama musiknya dimainkan dengan biola, klarinet, dan alat musik tradisional seperti ambal dan nai, seruling pan. Rumania juga dikenal dengan festival-festival tradisionalnya. Di antaranya, festival musim dingin yang meriah dengan topeng, kostum hewan, dan ritual kuno untuk mengusir roh jahat. Festival George Enescu di Bucharest, salah satu perayaan musik klasik paling bergengsi di Eropa. Serta Hari Marior di awal Maret, di mana masyarakat saling memberi gelang merah putih sebagai simbol datangnya musim semi dan harapan baru. Dan tentu, tidak bisa lepas dari kisah Dracula yang mendunia. Meskipun Vlad III sang inspirasi aslinya bukan vampir, kastil-kastil dan desa di Transilvania kini menjadi magnet budaya pop dan turisme global. Dari legenda hingga fakta, semua itu menyatu dalam narasi budaya yang hidup dan terus berkembang. Rumania adalah negeri di mana mitos kuno dan tradisi rakyat berjalan berdampingan dengan opera, teater, dan sastra kontemporer. Sebuah simfoni budaya yang tak hanya indah, tapi juga mencerminkan semangat bangsa yang tahu cara merayakan hidup. Para pelajar, Rumania adalah contoh negara yang sedang terus membangun jati dirinya di panggung dunia. Sebuah negara demokrasi muda yang lahir dari sejarah panjang kekuasaan kerajaan, komunisme, hingga akhirnya menjadi bagian penting dari Eropa modern. Rumania saat ini menganut sistem republik semi-presidensial, yang artinya kekuasaan dijalankan oleh presiden sebagai kepala negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden Rumania dipilih langsung oleh rakyat, dan memiliki peran penting dalam kebijakan luar negeri, keamanan nasional, serta menunjuk perdana menteri setelah pemilu legislatif. Setelah jatuhnya rezim komunis pada 1989, Rumania mengalami transisi besar menuju demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Perubahan ini tidak selalu mulus, tapi rakyat Rumania terus berjuang menegakkan keadilan, transparansi, dan supremasi hukum. Kini, meskipun tantangan seperti korupsi dan polarisasi politik masih ada, sistem demokrasi di Rumania terus berkembang dengan pemilu yang relatif bebas dan media yang semakin kritis. Dalam hal hubungan internasional, Rumania adalah anggota aktif Uni Eropa sejak tahun 2007,
dan juga tergabung dalam NATO sejak 2004. Sebagai negara di perbatasan timur Eropa, Rumania memiliki peran strategis dalam isu-isu geopolitik, terutama yang berkaitan dengan Rusia, Ukraina, dan keamanan di kawasan Laut Hitam. Rumania juga menjalin kerjasama erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara tetangganya, seperti Hungaria, Bulgaria, dan Moldova. Secara ekonomi, Rumania mengalami pertumbuhan signifikan dalam 2 dekade terakhir. Negara ini dikenal sebagai salah satu macan ekonomi Eropa Timur, terutama di sektor teknologi, otomotif, pertanian, dan industri berat. Kota-kota seperti Cluj-Napoca bahkan dijuluki sebagai Silicon Valley-nya Eropa Timur karena berkembangnya industri IT dan startup di sana. Sumber daya alam Rumania juga cukup beragam, dari minyak dan gas, batu bara, hingga kayu dari hutan Karpatia. Pertanian juga masih menjadi tulang punggung di banyak daerah, menghasilkan gandum, jagung, dan anggur berkualitas. Namun seperti banyak negara lain, Rumania juga menghadapi tantangan besar. Korupsi birokrasi yang masih menjadi perhatian utama masyarakat dan Uni Eropa. Urbanisasi yang tidak merata, di mana kota-kota besar berkembang pesat tapi desa-desa tertinggal. Eksodus tenaga kerja, di mana banyak anak muda berbakat memilih bekerja di negara-negara Eropa Barat karena gaji yang lebih tinggi. Tetapi yang menarik adalah semangat optimisme di kalangan generasi muda Rumania. Mereka semakin aktif terlibat dalam politik, membentuk gerakan sipil, dan menciptakan inovasi untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi negaranya. Rumania hari ini adalah kisah tentang bangsa yang bangkit dari bayang-bayang komunisme menuju demokrasi modern, sambil terus menjaga warisan budaya dan identitasnya di tengah arus globalisasi. Nah para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Itulah sekilas tentang Rumania. Sebuah negara yang mungkin jarang kita dengar dalam berita harian. Tapi ternyata menyimpan kisah yang luar biasa. Dari pegunungan Karpatia yang mistis, kastil-kastil tua dan legenda vampir yang mendunia, hingga menuju kota-kota modern yang sedang berkembang pesat. Rumania menawarkan perpaduan menarik antara sejarah, alam, dan semangat masa depan. Sejarahnya yang panjang, mulai dari Dacia kuno, kejayaan Kekaisaran Romawi, masa kelam komunisme, hingga menjadi bagian dari Uni Eropa, telah membentuk bangsa Rumania menjadi masyarakat yang tangguh dan penuh harapan. Budaya mereka yang kaya, makanan yang menggugah selera, festival-festival rakyat yang meriah, dan semangat anak muda yang berinovasi di bidang teknologi, menunjukkan bahwa Rumania adalah negara yang hidup, dinamis, dan terus bergerak maju. Meskipun tantangan seperti korupsi dan ketimpangan masih ada, Rumania tidak berhenti bermimpi. Mereka terus melangkah, menjembatani masa lalu dan masa depan, antara tradisi dan kemajuan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membuka mata kita, bahwa setiap negara, termasuk Rumania, memiliki kisah unik yang bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan episode Rumania di channel Murid Geo. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan negara selanjutnya. Kenali, cintai, dan jelajahi.